Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rizal? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Silakan Mas Alhamdulillah Bambang. kita ini sudah, kalau puasa tuh hari keberapa ya? Ke-10 ya? Mas Bambang 10 ya. hitungin hari puasanya atau hari Jumatnya nih? Karena Yang jelas sekarang Jumat kedua nih Mas Bambang. dari hari ketahuan gitu loh Mas Rizal, sebenarnya Siap. ya khatam Quran apa enggak gitu. Kemarin tuh ada topiknya. Di situ judulnya apakah Anda mau kaya cepat gitu kan. Ada tuh. Itu At-Taubah tuh. At-Taubah berarti juz 9 masuk ke 10. Oke, kita Baik. hari ini yang ke-16 episodenya ya. Episode Jadi yang 16 ya betul. minggu depan itu kayaknya episode spesial juga karena ke-17. Biasanya angka 17 dikeramatkan ya. Hari ini topiknya kolaborasi perguruan tinggi dan industri radio. Ini sebenarnya nggak hanya Ya, terjadi di industri radio kayaknya ya, tapi kita karena ngomongnya betul. judulnya juga radio Zoominar gitu ya. Ya fokusnya terutama di industri radio. Tapi mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu atau partisipan lainnya yang kan kadang ada juga tuh yang datang dari luar gitu ya. Itu juga bisa mungkin jadi manfaat, jadi apa ya, bisa itu juga terjadi di industri-industri lainnya sebenarnya. Jadi saya sendiri ngalami pada saat itu baru lulus gitu ya, elektro telecommunication gitu kan, jadi network engineer di suatu multinational company yang besar gitu ya. Kita mengurusi 17.000 karyawan, sebenarnya areanya banyak gitu, nggak cuma di Papua, nggak hanya menghubungi ke Jakarta, tapi ke Singapura, ke Sydney, sampai ke kantor pusat ke New Orleans. Jadi artinya teknologinya kan bisa bayangkan ya, dan kita hanya menghandle 3 orang engineer. Nah, yang Ya. Indonesia ya, yang lainnya bule. Nah, pada saat itu yang kita takjub adalah jangankan knowledge-nya gitu ya. Jadi ada satu metode yang teorinya aja kita belum belajar, mereka sudah praktekkan karena advance banget gitu. Sampai akhirnya saya dikasih telecommunication handbook, telecommunication handbook itu pada saat itu saya tahun 1905, buku itu tahun 93 di Amerika keluar. Jadi suruh baca. Wah, saya bilang kita kan belajarnya dulu AM, FM, SW, itu untuk apa? Untuk ini terkait dengan broadcast ya, modulasi. Ini udah ada QAM dan 256. Apaan nih? Oh, ternyata quadrature amplitude modulation 256. Wah, buset. Nah, ini mungkin juga analoginya sama gitu. Jadi jangan sampai ada gap antara yang diperlu di pekerjaan sama yang disediakan oleh dunia kampus. Nah, di kampus saya yang S1 kemarin nih, yang sekarang itu dekannya bagus ya. Kemarin diskusi, bahkan dia membuka dialog. Artinya dia kepengen ada di dalam lingkungan kampus ada kafenya, di mana para alumni itu bisa datang, sehingga mereka bisa engage, bisa diskusi. Apa sih keluhan-keluhan para seniornya yang udah lulus, begitu menerima juniornya. Sama di industri radio. Nanti kita hari ini punya tamu yang kompeten ya. Jadi hari ini spesial ya. Tamunya Siap. spesial. Mas Rizal dibilang spesial langsung senyum gitu. Kayaknya tiap hari spesial. Ini tadi saya lihat ada Mas Andi ya, Mas Andi Mulyadi yang kemarin pernah jadi narsum. Nanti katanya, wah Mas Bambang sama Mas Rizal tuh bohong, semuanya tiap hari dibilang spesial. Mungkin spesialnya karena beliau ini yang kompeten di bidangnya untuk topik ini, satu. Terus kedua mungkin juga dari dunia akademisi juga praktisi ya. Jadi mungkin kita bisa sinkron di situ ya, Mas Rizal ya. Mungkin Betul sebelumnya Mas saya Bambang. bacakan sedikit. Ini saya lihat tadinya saya pikir uh, karena di berarti itu ada nama Budi juga. Saya pikir nader laki-laki gitu, ternyata Budi Widi Astuti. Wah, begitu dengar kata Astuti berarti perempuan ya, wanita gitu ya. Nah, ini saya takjub dengan CV-nya, ternyata beliau mahasiswa terbaik pasca sarjana UGM ya, dengan IP terbaik. Wah, tepuk tangan dulu nih Mas Rijal nih. Jadi kita nggak main-main ngundang gitu ya. Kemarin ada yang nanya di dunia apa, di komunitas HR, saya kan broadcast kemana-mana. Itu CPS kan, CPS register ya, kan Budi Widya Astuti SIKOM MA CPS CDS. Itu CPS CDS-nya dapat dari mana tuh? BNSIP enggak?
ya mungkin buat sebagian orang jadi penting. Buat saya sih nggak masalah sebenarnya. Apalagi kalau kita biasa di dunia pekerjaan ya, malah kita malu ya mencantumkan title. Karena kalau Mas Rizal tuh sering juga tuh kita pernah punya bos yang sama, begitu di presentasi, ayo presentasi, lo jangan kayak anak sekolahan ya. Waduh, jangan cuma bisa presentasi aja gitu. itu level direktur juga diledekin seperti itu loh sama owner. Jadi memang mental juga penting gitu. Jadi mungkin buat nanti Mbak Wilsa yang akan menjelaskan sendiri ya. Jadi artinya Mbak Budi Widi Astidi panggilannya Mbak Wilsa gitu kan. Mungkin kira-kira seperti itu Mas Rizal mungkin mau menambahkan silakan. Beliau sarjana ilmu komunikasi ya kan, S2-nya juga masternya juga kan, jadi kayaknya kompeten lah. Monggo Mas Rizal. Mas Bambang, saya sebenarnya awalnya agak agak bingung dengan Mbak Wilsa, karena saya mengenalnya Wilsa. Setelah dikasih CV tercantum namanya Budi, makanya saya perlu klarifikasi. Saya telepon Mbak Wilsa, maaf, apakah saya salah sebut nama atau apa? Akhirnya dapat klarifikasi Mbak Wilsa. Ternyata nama bekennya Wilsa itu nama Syara, dan itu yang sampai sekarang nama itu terdaftar dan terregistrasi di mana-mana, Mas Bambang. Ya, berarti itu seperti yang saya kan. Berarti kan beliau praktisi juga, akademisi juga. Jadi komplit lah. Jadi kita menghadirkan narasumber yang kompeten, kita bilang ya. Jadi mau ngomong akademisi bisa, mau ngomong praktek juga. Beliau punya pengalaman yang cukup. Dan yang menarik dari topik yang hari ini, Mas Bambang, ketika industri radio berkolaborasi dengan dunia perguruan tinggi. Saya terus terang masih buta terhadap hal ini. Mungkin nanti dengan penjelasan Mbak Wilsa, mudah-mudahan saya akan mendapat wawasan yang lebih banyak tentang sebenarnya gapnya nggak cuma hanya, saya mungkin tambahan sedikit nanti untuk notice sedikit aja. Sebenarnya gapnya tidak hanya bahwa dunia akademisi itu menyiapkan orang yang diperlukan di dunia pekerjaan. Kadang-kadang malah dunia pekerjaan juga perlu mengupdate. Kadang-kadang dunia akademisi lebih advance gitu. Misalnya sekarang mempelajari tentang manusia nggak cukup belajar psikologi loh, nggak cukup belajar human relation. Kita harus juga lebih dalam lagi belajar neuroscience misalnya kayak gitu. Nah ini kan supaya jadi pertanyaan saya, supaya jangan seniornya dilihat cupu gitu. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah apakah dunia industri radionya siap dalam rangka melakukan kolaborasi dengan dunia ilmu perguruan tinggi itu sendiri, Mas Bambang. Karena atau kelebihan lulusan. Nah itu yang kita tidak tahu nih. Mungkin kita mulai aja Bang diskusinya dengan Mbak Wilsa, silakan. Iya. Silakan waktu dan tempat Mbak Wilsa. Monggo. Oke, ya baik. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan di ruang virtual ini. Senang sekali di sore hari ini saya diberi kesempatan untuk lebih tepatnya berbagi ya. Kalau misalnya saya narasumber yang memberikan sebuah informasi hanya satu arah, itu saya rasa kurang tepat, karena yang mau saya lakukan di sore hari ini adalah berbagi terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya, baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Sembari saya share screen-nya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bright dan juga untuk NLC, Mas Bambang dan juga Mas Rizal yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa share ya. Karena waktu ditelepon sama Mas Rizal, saya sempat bingung mau kasih materi soal apa ini ya. Tapi saya pilih ini karena saya rasa ini yang merupakan satu hal penting untuk kita ketahui bersama, dan juga harus kita persiapkan jauh-jauh hari supaya nantinya itu tidak menjadi satu hambatan ketika kita mau mewujudkan bagaimana sih punya SDM yang baik, yang berkompeten. Ya, baik. Tema kita tentang kolaborasi perguruan tinggi dan industri radio. Nah ini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya tadi mungkin menjawab sedikit kebingungannya Mas Bambang dan juga Mas Rizal. Saya boleh cerita sedikit. Saya mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW di Salatiga. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana, ada yang baru dengar kali ini Salatiga, ada ya Salatiga gitu ya. Iya. Dan saya juga saat ini
diminta untuk membantu di Radio Elisa FM Salatiga sebagai station manager. Ceritanya dulu saya memang berawal dari penyiar radio tahun 2004, kemudian tahun 2011 saya sempat meninggalkan radio karena harus studi lanjut dan diminta mengajar di UKSW. Kemudian di tahun 2017 saya kembali diminta untuk balik lagi ke Elisa FM. Jadi ya saya mengiyakan karena bagi saya begini, apa gunanya kalau saya mengajar, kebetulan saya juga mengajar untuk mata kuliah produksi, apa gunanya saya mengajar kalau saya tidak tahu bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswi ini akan mempraktekannya di dunia kerja yang sesungguhnya. Di sisi yang lainnya adalah praktisi, dengan saya terjun menjadi praktisi lagi, itu akan memberikan banyak manfaat untuk saya. Karena apa? Ketika mengajar, saya bisa memberikan banyak contoh, saya bisa memberikan banyak kasus-kasus studi kasus kepada mahasiswa, sehingga mereka betul-betul tahu, oh dosennya ini nggak cuma cerita yang hanya teoritis saja, tapi betul-betul tahu dunia sesungguhnya seperti apa. Itu sebabnya saya, mungkin Bapak Ibu juga sering saya ikut webinar apa, saya ikut kegiatan apa begitu ya. Itu hanya dalam rangka supaya ibaratnya kalau gelas itu saya diisi dengan sesuatu yang baru gitu ya, diisi air dengan sesuatu yang baru, yang segar, itu nanti ketika saya akan mengalirkannya kembali kepada mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswa saya itu pengetahuan wawasan itu akan segar gitu ya, sesuatu yang kekinian, sesuatu yang baru. Demikian juga kalau kita sebagai seseorang yang ibaratnya kita gelas, kalau hanya isinya itu saja lama-lama basi, bau nggak enak gitu. Tapi kalau dialirkan terus, diisi lagi dengan yang baru, nah itu nanti alirannya menjadi segar. Duh, ngomong-ngomong soal air ini lagi puasa ya. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, kenapa tadi sempat juga disinggung Mas Bambang soal CPS tadi ya. Ini juga dalam rangka salah satunya adalah mengapa saya mengambil sertifikasi ini, karena mata kuliah public speaking itu menjadi salah satu mata kuliah andalan di prodi kami. Jadi di awal mahasiswa harus belajar soal public speaking, karena ini juga menjadi salah satu dasar ketika nanti mereka akan berkuliah, bahkan sampai magang dan juga nanti sampai masuk ke dunia kerja. Kalau ditanya apakah ini bersertifikasi BNSP, untuk IPSA ini sendiri, ini adalah swasta. Kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu ada narasumber Mbak Bawinda. Nah, beliau salah satunya di dalam IPSA itu mentor saya. Tapi memang waktu saya mengambil sertifikasi, kebetulan yang mementori bukan Mbak Bawinda sih, tapi beliau menjadi salah satunya. Nah, CDS itu saya ambil tahun 2020 kemarin, itu karena setelah ada pandemi, harus mengajar secara online, work from home. Salah satu kesulitannya adalah bagaimana caranya mengajar mahasiswa secara online tatap muka yang saya lihat hanya kamera kecil itu ya di ujung atas laptop saya itu, tapi bisa menarik, mahasiswa nggak bosan, itu caranya bagaimana ya? Nah, saya mengambil ini. Jadi di sini diajarkan bagaimana kita menjadi seorang public speaker, tapi melalui media online atau digital atau yang tidak tatap muka secara langsung, sehingga saya mengambil CDS ini. Nah, kira-kira begitu ceritanya kenapa saya mengambil 2 sertifikasi ini, selain ada banyak yang lain, tapi saya rasa ini yang relevan dengan materi untuk sore hari ini. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, semua yang hadir di sini adalah praktisi. Nah, mungkin pernah mengalami, mungkin pernah mendengar, atau bahkan mungkin Anda sendiri pernah mengucapkan, melontarkan kata-kata ini mungkin ya. Aduh, nggak usah terima anak magang deh, cuma menghambat kinerja kita aja. Ini saya dengar langsung dari seorang owner di sebuah stasiun radio yang tidak perlu saya sebutkan, beliau mengatakan ini. Ketika saya membawa mahasiswa saya berkunjung ke radionya untuk melihat bagaimana sih situasi di sebuah studio radio, cara mereka bekerja seperti apa. Nah, di ujung pertemuan itu memang, kami nggak terima anak magang ya, maaf sekali kalau tujuan ke sini adalah nantinya untuk mengirim anak magang ke sini, karena anak magang tuh biasanya menghambat kinerja kami. Waduh, itu langsung makjleb gitu ya. Itu membuat saya langsung, aduh ada apa nih, apa yang salah begitu. Nah, mungkin juga pernah mendengar, lulusan mana sih? Kok nggak paham betul soal nilai berita? Baca adlib aja nggak benar, nulis konsep iklan aja nggak tahu caranya bagaimana. Nah, mungkin itu juga sering terdengar ya. Yang lainnya misal, di kampus tuh belajar apa? Nggak relevan dengan dunia kerja yang sekarang. Nah, artinya ini kan kurikulumnya basi, sudah nggak kepakai lagi begitu. Atau
di kampus tuh diajarin apa? Kok ngerjain kayak gini aja nggak bisa? Intinya adalah mahasiswa yang lulus atau magang itu nggak becus, kompetensinya nggak pas, kurikulumnya tuh udah basi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin pernah mengalami, mungkin pernah mendengar juga hal itu. Nah, Bapak Ibu, kondisi saat ini adalah kalau kita boleh ambil contoh seperti ibaratnya sedang menanam padi gitu ya di sawah, menanam dengan baik, menyiapkan lahannya dengan baik, perairannya juga sudah baik begitu. Tapi apa yang didapat kemudian saat panen? Ternyata gagal panen. Atau bahkan ternyata kalau gambar di bawah itu yang ditanam padi, tapi ternyata malah yang tumbuh subur itu bukan padinya, tapi hama-hama tanaman yang lainnya gitu. Artinya ada kegagalan. Jadi sudah berusaha sebaik mungkin, ibaratnya perguruan tinggi ini sudah berusaha sebaik mungkin membuat kurikulum yang baik, menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, tapi gagal juga. Waktu magang masih aja dibilang nggak bisa apa-apa. Waktu lulus apa lagi? Aduh, lulusan mana sih? Aduh, kalau udah lulusan mana itu ini rasanya beban ya, karena kita membawa nama alma mater begitu. Nah, semoga ini nggak akan terjadi ya, semoga saja tidak akan terjadi ke depannya. Nah, kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena seperti di gambar ini ya, digambarkan kita itu berangkat dari sebuah terminal yang sama, tujuannya juga adalah tujuannya sama, satu, tetapi jalannya berbeda dan tidak pernah berdiskusi, berkomunikasi, nanti oke lah kamu lewatnya jalan A ya, saya lewat jalan B. Nanti kalau udah sampai di sini kita ketemu dulu ya. Atau misalnya nanti sampai di sana kita ke pompa bensin, kita ngisi bensin bareng-bareng ya gitu. Atau yang lainnya lah gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ibaratnya terminalnya itu sebenarnya sama, tujuannya sama, tapi jalan sendiri-sendiri, nggak tahu mau ngapain, sehingga sampai di terminal tujuan itu, ya sudah, semuanya serba berbeda gitu. Nah, ini yang harapannya juga bisa kita antisipasi bersama ke depannya, itu tidak terjadi lagi. Yang diharapkan adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada link and match antara perguruan tinggi dan juga dunia usaha atau dunia industri. Ini saya sebut istilah yang sangat umum dulu ya. Dalam hal ini kalau lebih khususnya radio, karena Bapak Ibu juga bergerak di bidang radio. Jadi kalau bisa, kompetensi mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi itu, ya cocok, ya sesuai, ya seperti yang diinginkan oleh industri. Katakanlah industri itu mereka punya kompetensi kalau misalnya seorang programmer radio misal, harus punya kompetensi A, B, C, dan seterusnya. Maka seharusnya ketika itu ada di perguruan tinggi, kurikulumnya itu sudah bicara soal sampai ke situ, sampai ke kompetensinya. Jangan sampai saya misal mengajarkan cara bersiaran seperti ini ya, cara bikin iklan seperti ini ya, tapi ternyata itu sudah basi. Ternyata itu justru yang sudah nggak lagi dibutuhkan oleh industri. Nah, ini kan yang akhirnya kemudian tadi kalau Mas Bambang bilang ada gap, betul, akhirnya ada gap. Karena apa? Belum pernah ngomong bareng. Seandainya ngomong bareng-bareng nih ya, saya butuhnya kayak gini loh. Oh baik, kalau gitu kami persiapkan gitu. Nah ini kan lebih baik seperti itu. Jadi ketika kurikulum itu dibuat sedemikian rupa baik, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, nanti itu ketika mahasiswa minimal magang dulu deh. Ketika magang itu mereka sudah siap 50% untuk masuk ke dunia industri. Nanti perkara misalnya nih, saya di kampus ngajarin mahasiswa pakai kamera dengan merek ini, caranya begini, misal mereka kerja di televisi atau di radio, loh kok alatnya beda? Itu nggak masalah, karena saya yakin setiap stasiun radio atau media lainnya itu punya SOP-nya sendiri dan juga selalu upgrade alat-alatnya gitu. Tapi yang penting di perguruan tinggi itu saya sudah mengajarkan basic-nya dulu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami pada sore hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jawabannya untuk bisa link and match tadi adalah dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa disingkat dengan MBKM. Mungkin ada yang sudah tahu betul soal ini, ada yang baru dengar sekarang, bahkan mungkin ada yang MBKM apaan sih gitu ya. Karena di awal-awal 2020 Januari ketika MBKM ini diperkenalkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim pada waktu itu. Tidak lama kemudian kami membuat semacam diskusi dengan industri, kami mengundang beberapa industri untuk berdiskusi bersama.
Ternyata mereka bingung, MBKM apa ya? Kenapa kami industri itu nggak dikasih sosialisasinya supaya sama-sama bisa mempersiapkan diri. Nah ini PR juga. Ternyata di industri pada saat itu mereka nggak tahu harus ngapain dengan hal ini gitu. Nah saya rasa kesempatan di sore hari ini adalah sesuatu yang bagi saya ini kesempatan berharga karena saya bisa sharing ke Bapak Ibu yang memang terjun ke dunia industri radio ini supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama begitu. Nah, saya sedikit mengenalkan terlebih dahulu untuk MBKM-nya yang apa namanya, diterbitkan ya atau dikeluarkan ini kebijakannya oleh Mas Menteri. Tujuannya nggak lain adalah untuk menyiapkan SDM di era Industri 4.0 ini dan Society 5.0. Sudah pasti 5 tahun ke depan pengennya adalah ada SDM-SDM yang unggul, mereka adalah pemimpin masa depan. Prosesnya dimulai dari perguruan tinggi, melalui pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter. Nah ini tadi juga Mas Babang sharing soal bagaimana karakter orang ketika kerja atau magang itu juga penting. Nah, untuk MBKM sendiri, harapannya adalah pembelajaran ini relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Jadi nanti idealnya 3 semester itu mahasiswa bisa belajar di luar prodinya. Jadi kalau Mas Menteri itu mencontohkan, kalau yang dulu perguruan tinggi itu ngajarinya adalah berenang cuman gayanya satu, gaya katak misalnya. Nah, kenapa enggak dia belajar ke kolam renang yang lainnya, belajar gaya yang lainnya gitu. Kemudian yang lebih luas lagi adalah jangan belajarnya di kolam renang saja, tapi di lautan, ceburin langsung gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih mengenal dunia yang sesungguhnya. Nggak lagi gelagapan, nggak lagi tenggelam nanti, begitu. Nah ini menurut saya yang harus kita pahami bersama ya. Kalau untuk landasan hukum saya lewati saja karena cukup banyak. Tujuannya yang pasti, dari sisi mahasiswa ketika mereka nanti lulus, dengan kompetensi yang sudah mereka miliki itu, yang sesuai dengan industri tadi, mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, dan tentu penghasilannya juga layak ya. Kemudian untuk dosen sendiri lebih paham tentang bagaimana kebutuhan masyarakat, terutama dunia usaha dan dunia industri. Kalau dalam hal ini saya sangat diuntungkan karena saya sangat dekat sekali dengan teman-teman, rekan-rekan, guru-guru saya di industri radio. Saya tahu banyak apa yang menjadi perkembangannya saat ini. Kemudian itu bisa saya terapkan dalam ketika saya mengajar mahasiswa. Nah, dalam hal kurikulum sudah pasti kurikulumnya ini diharapkan lebih mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Jadi bukan hanya ngasih teori-teori saja, enggak. Tapi bagaimana teori itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Karena kalau hanya diajari konsep saja, prakteknya nggak tahu, aduh nanti repot ketika mereka magang. Ini gambaran secara lebih luasnya, begitu lebih kompleksnya. Ada program-program 8 sebenarnya, yang satu saya kurang tahu kenapa itu ada tambahan relawan yang cadangan yang paling bawah itu. Output yang diinginkan sudah tertera di situ, outcome-nya juga sudah tertera di situ, impact-nya sudah pasti, SDM yang unggul dan Indonesia yang maju. Nah, kemudian untuk menopang itu semuanya supaya terwujud dengan baik, maka diperlukan ekosistem yang sedemikian rupa nih Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Kerjasama sudah pasti. Jadi memang nggak bisa kalau kami dari perguruan tinggi itu hanya kerja sendiri itu nggak bisa. Karena memang untuk menciptakan yang sedemikian kompleks ini dan penting ini dibutuhkan yang namanya kerjasama. Nah mungkin saya ini bicara tentang, saya bicara mewakili sebagai dosen saja dulu ya, karena nanti kalau bicara praktisi mungkin dari Bapak Ibu akan memberikan pandangan-pandangannya. Nah tadi soal MBKM tadi, kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajarnya itu di mana sih? Nah idealnya 3 semester itu mahasiswa belajar di luar prodinya. Jadi 1 semester atau setara 20 SKS itu di prodi lain. Misal kalau kami di prodi Ilmu Komunikasi, mahasiswa boleh belajar dari prodi mungkin ekonomi ya atau manajemen karena mereka mau belajar tentang manajemen media massa misalnya. Itu boleh-boleh saja, nggak masalah gitu. Yang penting sangat terkait sekali. Kemudian 2 semesternya atau setara 40 SKS itu mereka belajar di luar kampus. Nah, selama ini yang sudah terjadi memang mereka magang. Tetapi apakah 40 SKS? Tidak sampai 40 SKS. Jadi bentuknya yang 2 semester ini bisa variatif di masing-masing program studi atau perguruan tinggi. Bentuk kegiatannya sendiri, Bapak Ibu rekan-rekan itu ada 8. Ada pertukaran pelajar yang pertama,
yang kedua ada magang, yang ketiga ada asisten mengajar di satuan pendidikan, kemudian yang keempat ada penelitian, yang kelima itu adalah proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, kemudian yang ketujuh itu adalah studi atau proyek independen, dan yang kedelapan adalah membangun desa atau KKN tematik. Nah, kalau dulu mungkin hanya sekedar KKN ya, tapi ini lebih fokus ke KKN tematik. Nah, dari 8 ini mahasiswa boleh pilih, saya ini nanti 3 semester mau fokusnya mau kemana. Begitu. Tapi untuk sore hari ini, karena yang sangat dekat dengan industri radio itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran magang, maka saya akan fokus ke situ ya. Ini dia, tentang latar belakang kenapa sih MBKM magang itu penting. Bapak Ibu, selama ini mahasiswa yang melakukan magang itu biasanya dalam jangka waktu yang pendek. Kadang hanya 1 bulan, ya maksimal 3 bulan. Karena misalnya kami datang ke sebuah instansi begitu, aduh magangnya 1 bulan aja deh Mbak ya, karena ini banyak juga kampus-kampus lain yang mau magang di sini nih. Jadi kami harus mengatur supaya semuanya terakomodir, jadi ya 1 bulan aja deh, syukur-syukur tuh sudah boleh magang 1 bulan di sana begitu. Atau maksimal 3 bulan. Nah, ini apa namanya, terjadi kemarin-kemarin ya, itu 1 sampai 3 bulan saja. Dan 1 sampai 3 bulan itu dirasa tidak cukup memberikan pengalaman bekerja kepada mahasiswa. Kompetensi sebenarnya tuh seperti apa sih yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri? Nah, ini yang kadang-kadang tidak terjawab. Jadi pulang magang itu mereka belum mengalami perubahan gitu ya, sama aja ketika berangkat magang begitu. Nah, dan juga instansi magang merasa jangka waktu magang itu terlalu pendek ya, bagi mereka yang memang menerima magang cukup panjang gitu. Kalau mereka punya program khusus biasanya akan lebih panjang lagi, tapi ada juga yang ini, udah dah 1 bulan aja deh, nanti mereka cuma ngeribet-ngeribetin aja bikin repot kita, akhirnya hanya 1 bulan hanya sebagai formalitas. Nggak enak sama kampusnya daripada nggak menerima anak magang begitu. Ada yang seperti itu terjadi. Nah, sehingga dengan MBKM, Kurikulum Merdeka Belajar Magang ini harapannya adalah nanti durasi magang itu bisa 1 hingga 2 semester. Kalau di perguruan tinggi negeri, 1 semesternya kurang lebih 6 bulan, artinya mahasiswa itu bisa magang minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau di kami swasta, karena kami memakai trimester, jadi ya kurang lebih 4 bulan lah, 4 bulan minimal ya untuk 1 semester 4 bulan. Ini yang diharapkan minimalnya. Kemudian dengan mereka magang, itu harapannya karena mereka belajar secara langsung selama minimal 6 bulan tadi sampai 1 tahun itu, maka betul-betul kaya dengan hal-hal yang baru tentang industri kerja. Kemudian diharapkan juga ada output-nya yang berupa hard skills, soft skills, dan juga outcome, yang mana ini betul-betul bisa terwujud ya melalui kegiatan magang. Ini yang merupakan tujuan mulianya dari sebuah MBKM magang. Lalu apa yang harus dilakukan baik oleh perguruan tinggi maupun oleh industri? Nah ini Bapak Ibu, di pihak perguruan tinggi itu harus menyusun kurikulum, jadi harus mengidentifikasi dulu kalau sudah ada kurikulum magang, oke. Lalu nanti misal karena harus minimal 1 semester, maka harus diapakan nih, penyetaraannya seperti apa. Itu tugas saya ya, kebetulan saya juga sebagai ketua program studi, itu tugas saya. Dan tidak boleh meninggalkan yang namanya asosiasi profesi, itu pasti kan ada tuh. Khusus yang jurnalis, khusus yang penyiar, gitu, atau khusus yang untuk advertising pasti ada asosiasi di situ. Nah, dalam hal kurikulum kami juga harus ikut apa kata asosiasi sehingga tidak menyimpang jauh. Selain itu ada juga SKKNI. Nah, di sini ada saya lihat tadi ada Om Chandra. Nah, Om Chandra ini yang dulu juga dan Pak Errol ya yang dulu juga menyusun SKKNI ini tentang penyiaran dan pemrograman bidang penyiaran radio. Nah, ini nih. Yang lainnya adalah ya kita bekerja sama dengan LSP terkait dengan skema-skema sertifikasi kompetensi yang terkait. Nah, yang kedua adalah tentang capaian profil lulusan. Jadi harus ditetapkan terlebih dahulu. Lulusan ini nanti mau jadi apa ya mereka? Mau jadi penyiar, programmer gitu, merujuk kepada sebuah nama profesi atau keterampilannya. Nah, bisa dipilih salah satunya di situ. Nah, untuk membuat capaian profil lulusan ini, nggak bisa program studi atau perguruan tinggi menentukan sendiri, nggak bisa. Harus ada yang namanya
di sebelah kanan di situ Bapak Ibu, kerjasama. Jadi bekerja sama dengan mitra dalam hal ini bisa instansi, bisa asosiasi, begitu industri kerja, dunia usaha begitu, untuk tahu bagaimana kita menyusun rencananya, bagaimana kita menyusun instrumen penilaiannya dan juga evaluasinya, sampai ke evaluasi. Nah, karena sudah berkolaborasi seperti ini, maka nanti bisa muncul sebuah kurikulum magang yang itu sudah dipersiapkan sejak mereka kuliah, kemudian nanti prakteknya ketika magang masuk ke dunia industri itu sudah sesuai, nggak lagi ada gap, nggak lagi ada yang namanya "Ah, kok gini amat sih?" Gitu. Itu harapannya tidak ada lagi, karena sudah match begitu Bapak Ibu. Nah, dengan adanya MBKM magang tadi, memang harus ada proses-proses yang harus kita ikuti, tapi saya tidak akan menjelaskan ini karena ini bisa panjang nanti. Saya akan lewati tentang proses, tapi bahwa ada proses iya, itu yang harus kita lewati nanti. Saya hanya ingin mengajak kita bersama, dalam hal ini saya mewakili dari dunia akademisi, yaitu mari kita mengubah pola pikir atau mindset kita bersama. Kalau dulu kami menganggap bahwa kami tuh kurikulumnya udah bagus deh, pokoknya ini yang dibutuhkan. Apalagi saya misalnya berangkat dari praktisi dan saya juga masih sampai sekarang praktisi, saya mungkin menganggap ya, wah ini udah bagus nih kurikulumnya, mereka udah saya ajarin ini udah sesuai nih, kalau di prakteknya itu udah pas, udah cocok. Tapi belum tentu loh, belum tentu itu yang benar, belum tentu itu yang tepat begitu. Karena apa? Di dunia industri mungkin menginginkan hal yang berbeda, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat itu, dunia digital itu juga harus masuk. Nah, makanya kalau dulu dasar-dasar penyiaran itu yang terestrial, yang dikatakan apa ya, kalau saya bilang konvensional kayaknya nggak boleh ya. Saya juga harus memasukkan kurikulum tentang bagaimana bersiaran di era digital ini. Nah, misalnya seperti itu. Demikian juga saya sih berharap dari Bapak Ibu praktisi juga mengubah pola pikir atau mindset-nya bahwa kalau menerima bekerja sama dengan perguruan tinggi, nggak ada ruginya kok. Dengan demikian Bapak Ibu bisa punya dalam tanda kutip calon-calon tenaga, calon-calon mereka pegawai yang akan Bapak Ibu rekrut itu yang sudah siap kerja, yang sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu inginkan. Begitu. Jadi sama-sama tidak rugi kalau kita melakukan kerjasama ini untuk mewujudkan bagaimana supaya mahasiswa itu bisa punya kompetensi yang diinginkan dan sesuai dengan dunia industri. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, ya mari kita berkolaborasi. Karena selama ini mungkin masih jarang ya dari dunia industri yang mau meluangkan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya akademis kayak gini gitu. Padahal sebenarnya itu juga dalam rangka mempersiapkan the next generation ya, untuk generasi penerus selanjutnya di dunia industri tersebut. Saya mengucapkan terima kasih karena sejauh ini dari sejak awal saya menjadi dosen, bahkan saya waktu itu masih menjadi mahasiswa, salah satu yang punya concern dengan dunia pendidikan itu adalah Pak Erol dari Suara Surabaya. Itu mahasiswa kami magang di sana, kami juga dosen juga magang dalam tanda kutip di sana, kami melakukan penelitian juga di sana. Dalam rangka apa? Supaya juga tetap link and match ini bisa. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan lama, tapi baru sekarang aja namanya MBKM gitu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih Pak Erol, kemudian juga Om Den yang punya Mari Institute, walaupun itu belum terlaksana ya Om Den ya. Tapi welcome sekali ketika mahasiswa kami datang ke sana, kemudian diberi banyak sekali pengarahan, cerita-cerita soal bagaimana dunia penyiaran, kemudian juga ya banyak teman-teman, Om Chandra, saya ke Prambors waktu itu dengan mahasiswa juga, banyak hal yang bisa saya ambil dari para senior ini ya, dari para guru saya ini. Nah ini salah satu keuntungannya dan semoga saja kerjasama ini bisa terus berlangsung dalam mewujudkan MBKM atau kurikulum Merdeka Belajar ini. Demikian yang saya sampaikan untuk diskusi kita di sore hari ini. Semoga kita bisa, setelah ini kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih Mas Bambang dan Mas Rizal. Iya. Top. Bagus, mantap Mas Rizal. Mas Rizal ngangguk-ngangguk aja nih. Tadi saya bilang biasanya gitu kan kalau anak murid kalau masuk duluan ya selalu dapat sesuatu yang jadi posisi menentukan katanya. Jadi duduk di gitu depan ya. menentukan.
Tadi saya dapat sesuatu, dapat ilmu baru tuh, bagaimana how to share PowerPoint with background. Keren. Iya. Thank you, terima kasih. Jadi memang kita kan selalu saling belajar ya. Saya suka betul. gini. Mas Rizal mulai ada mengantongi pertanyaan nggak sih? Di sini tadi katanya ada Pak Errol, ada Mas Chandra juga ya? Ada Mas Andi. Saya ada Mas kepengen Errol dan Mas Chandra. industri sebelum yang lain bertanya, boleh nggak kita yang nanya? Jadi saya mau nanya ke Pak Errol misalnya. Selama di dunia bisnis, di pekerjaan industri radio, nyun sewu nih Pak, gitu. Kira-kira apa sih yang apa kayaknya saya kok nggak dapat, susah banget yang dapat dari teman-teman yang baru lulus. Apa gapnya gitu? Apa yang kurang? Mungkin kita berangkat dari situ dulu kali ya. Nanti biar Mbak Wilsa bisa juga kasih komen. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bambang, Mas Rizal. Jadi yang pertama ini memang saya sangat beruntung bahwa Bu Wilsa kemudian bersama dengan Satya mikirkan link and match ini jauh-jauh hari. Jadi ketika program MBKM ini belum muncul, memang inisiatif dari UKSW ini sangat tinggi. Karena menurut saya mereka yang sebetulnya yang mencari partner, mencari relasi, dan kemudian saya menyambutnya dengan senang hati. Karena saya berpikir begini, di dalam dunia profesional seperti keradioan, industri radio, itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan orang-orang yang berbasis hanya pada pengalamannya saja. Tetapi industri ini saya yakini bahwa butuh sekali orang-orang terutama SDM yang juga ngerti ilmunya, punya latar belakang keilmuannya. Tetapi celakanya seperti di banyak profesi kemediaan, untuk menjadi broadcaster yang baik itu tidak harus lulusan dari komunikasi. Bahkan faktanya di tempat saya di Suara Surabaya, yang benar-benar lulusan komunikasi itu nggak sampai 15%. Selebihnya itu berbagai macam bidang profesi. Sama juga seperti di dunia media massa, kita sering dengar banyak jurnalis itu katanya lulusan terbaiknya justru bukan dari komunikasi, tapi dari IPB katanya. Jadi lalu muncullah istilah Institut Publisistik Bogor gitu ya, bukan Institut Pertanian Bogor gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya memperlihatkan kalau radio kita mau maju, mau eksis, maka mau nggak mau kita mesti paham juga tentang konsep dan teorinya. Sebab kalau ini nggak penting, menurut saya mana mungkin di Amerika sampai ada perguruan tinggi broadcasting. Bahkan levelnya mulai dari college, kemudian sampai ke uninya. Bahkan kemudian di sana juga banyak yang namanya profesor radio, doktor radio, bahkan mereka pun masih praktek siaran atau masih bersiaran. Jadi kalau buat saya ke masa depan ini dengan perkembangan teknologi dan konsep-konsep komunikasi yang sangat baru, mau nggak mau memang kita mesti kolaborasi. Dan yang saya pikir adalah keterbukaan justru dari industri radio ini untuk mau bekerja sama dengan dunia perguruan tinggi. Karena tidak salah ketika kita terima mahasiswa yang fresh graduate, lalu kita mengatakan mereka diajarin apa sih? Ya karena memang mereka tidak mencetak tenaga-tenaga untuk menjadi professional broadcaster. Mereka mau menciptakan akademisi. Tetapi kenapa tidak lalu kita domplengnya aja sekalian, kita manfaatkan aja sekalian bahwa dengan konsep pengetahuan yang mereka miliki, kenapa tidak diajarkan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sementara seperti itu Mas Bambang, Mas Rizal, pemikiran saya. Terima kasih. Ya, mantap Pak Errol, terima kasih banyak. Gimana tuh Mbak Wilsa? Kan kalau kita kan fungsinya gitu ya, lempar kiri, lempar kanan, Mas Rizal. Tapi nanti saya juga kasih pendapat gimana tuh kira-kira seperti itu. Sorry, sebelum dijawab Mbak Wilsa, mungkin perlu clarity, perlu konfirmasi ke Pak Errol, itu masalah yang tadi ternyata hanya 15% ya, yang kerja sesuai dengan jurusan di ilmu komunikasi. Itu suatu kecelakaan atau memang yang perfect seperti itu, jadi multidisiplin gitu. Ya, kalau buat saya ternyata profesi ini tidak dimonopoli oleh pengetahuan atau kompetensi di dalam ilmu komunikasi. Nah, jadi sah-sah aja ya Pak. Itu. Ya, cuman saya beruntung masih bisa membela diri karena saya lulusan komunikasi, bahwa yang 15% ini yang 15% ini punya posisi lebih tinggi
daripada yang lain-lain. Jadi misalnya Jadi bos ya. jadi manajernya, jadi supervisornya, Iya. atau paling enggak ya jadi direkturnya lah begitu ya. Betul. Asal jangan dibilang dikambing hitamkan tuh dengan salah jurusan apa. Sekarang ada manajemen talenta, nggak tahu kan. Monggo Mbak Wilsa silakan. Iya, yang 15% tadi itu saya pernah dengar ceritanya dari Pak Errol waktu saya datang ke Suara Surabaya. Dan itu saya sampaikan ke mahasiswa. Artinya supaya mereka itu nggak yang membanggakan diri loh, saya mahasiswa komunikasi bisa apa aja yang terkait dengan media dan sebagainya. Belum tentu. Karena di media sekarang itu yang mereka lihat nggak cuman komunikasi loh. Oke, kalau mahasiswa komunikasi punya skill A, B, C, dan seterusnya. Tapi media itu juga membutuhkan kompetensi dari mahasiswa jurusan lainnya, hukum misalnya. Lebih baik kalau punya jurnalis yang tahu banget soal hukum. Masalah ngomong di depan kamera, masalah bikin skrip itu bisa diajarin. Tapi bahwa mereka punya ilmu hukum ini yang penting. Nah itu supaya mahasiswa juga nggak yang santai-santai saja, tapi mereka terpacu untuk punya keahlian yang lainnya begitu. Itu salah satunya sih yang menjadi pemicu supaya mahasiswa juga semangat gitu, Mas. Mbak Wilsa, boleh aku bertanya ya, Mbak Wilsa? Iya. Aku bertanya dulu sama Mbak Wilsa, boleh? Tapi kalau lanjutin tadi sedikit, boleh nggak misalkan tadi dibilang apakah penyerapannya di tenaga kerja itu ilmu komunikasi kurang kelebihan maksudnya lebih banyak lulusan dibanding ternyata tadi di industri radio aja baru 15% ya, artinya peluangnya masih banyak dong. Karena dulu saya ingat tuh masih ada nggak sekarang sering dikasih namanya mata kuliah Kapita Selekta. Kapita Selekta itu mengundang dosen tamu dengan industri yang berbeda sehingga mereka dikasih kenyataan bahwa nanti pada saat sudah lulus kerja itu tidak harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Iya. Kalau di kami Ya, silakan. Kalau di kami itu kami terapkan bahkan ketika perkuliahan itu saya mengundang Pak Errol, saya mengundang dari dosen-dosen, praktisi-praktisi dari radio yang lainnya itu saya undang supaya bicara di kelas, bicara soal bagaimana sih realnya di industri radio. Jadi mereka tahu, selain teori yang diberikan di kelas, ternyata prakteknya seperti ini. Kalau yang ngomong langsung itu praktisi itu kan mereka lebih percaya ya. Saya juga praktisi, tapi pasti mahasiswa masa iya sih kan gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka mau terjun ke dunia magang, itu juga kami membuat semacam pembekalan. Jadi kami mengundang dari baik media cetak, radio, televisi, bahkan yang online juga media berita online misalnya itu kami undang untuk apa? Memberikan gambaran kalau kerja di sini itu ada divisi ini, kerjanya seperti apa, keahlian yang dibutuhkan itu seperti apa itu. Nah, itu kami undang supaya mahasiswa juga tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin itu penerapan Kapita Selekta di perkuliahan seperti itu ya. Kalau saya sih melihatnya itu artinya memang dunianya gitu para praktisi berpengalaman diundang. Kalau ini yang saya tangkap kemarin itu Kapita Selekta justru dia memberikan yang diundang itu yang tidak sesuai dengan jurusannya. Saya dulu pernah diminta sama Mbak Ani Sumadi Praja ngasih kuliah berdua gitu, saya jadi asisten Mbak Ani di UI, tapi ngasihnya di kelas metalurgi dan geofisika tentang industri radio. Coba bayangkan. Iya. Oh iya, oke. Tapi mungkin ini bisa terjadi nanti loh Mas Bambang, karena kita sekarang kolaborasi, nggak bisa hanya satu prodi saja. Jadi mungkin bisa saja nanti kami mengundang dari ahli-ahli yang lainnya yang di luar komunikasi atau media begitu. Dan memang saya menyampaikan juga ke mahasiswa bahwa semoga saja mahasiswa ini mereka betul-betul memahami ya bahwa yang dibutuhkan terutama itu adalah keterampilan basicnya dulu sebagai seorang ahli komunikasi. Masalah nanti mereka kerja di radio, di TV, bahkan ada yang kerja di bank, itu nggak masalah asal bidang pekerjaan mereka itu masih ada kaitannya dengan komunikasi. Loh Mbak, saya jadi CS nih Mbak di bank loh. Kan kamu berkomunikasi juga dengan para customer dan sebagainya. Ada pula yang mereka nggak bekerja di instansi, tapi mereka jadi entrepreneur ya, punya usaha sendiri. Ada bahkan saya punya kakak angkatan itu yang menjadi fashion designer, tapi dia bisa sampai ke luar negeri, internasional begitu. Kan ini kalau ditanya orang, ini salah jurusan ya, harusnya dia belajar soal fashion ya, tapi kok malah belajar komunikasi. Nah, tapi ternyata
kakak angkatan saya ini mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Theo dari UKSW begitu, ini terkenal dengan fashion designer begitu. Dia menerapkan ilmu komunikasinya itu dalam membuat desain. Jadi bagaimana desain bajunya itu bisa dalam tanda kutip menyampaikan pesan kepada orang lain yang melihat. Jadi kenapa sih kok warnanya ini? Kenapa kok bentuknya seperti ini? Kenapa kok desainnya kayak gini? Itu dia sedang mempraktekkan komunikasi itu supaya bisa dilihat orang dengan baik. Oh ternyata itu toh makna karena dia fashion untuk yang ini ya karnival. Jadi baju-baju yang megah-megah seperti itu, bentuk-bentuk yang etik-etik seperti itu. Nah kan kepake itu keterampilan komunikasinya. Jadi nggak melulu harus kerja di radio sebenarnya ya, tapi bisa di mana saja asal kompetensinya terpakai. Keren, keren, Gitu Mas ya. keren. Selamat datang Mas Chandra, itu Mas Chandra Novriadi barusan bergabung. Mas Ah, Rizal, monggo Mas Rizal. Ya, terima kasih Mas Bambang. Sudah selesai. Mbak Wilsa, ini yang iya. membuat aku penasaran adalah dari bahan materinya Mbak Wilsa, tadi dikatakan bahwa dunia pendidikan dan dunia industri startnya bareng, tapi jalannya masing-masing gitu ya. Dan diharapkan ada satu titik poin mereka bertemu, berdiskusi, dan segala macam. Nah, khusus untuk industri radio, harapannya siapa yang bisa diajak untuk berdiskusi di titik poin-poin yang Mbak Wilsa maksud? Nah, kebetulan juga di sini kan ada organisasi PSSNI ini. Nanti mungkin Mas Teddy Sobi bisa memberikan masukan tentang harapan dari dunia pendidikan itu sendiri. Bagaimana Mbak Wilsa? Iya, mungkin ini karena sebelumnya prodi kami khususnya ya sudah bekerja sama dengan Suara Surabaya dan kebetulan juga waktu saya berdiskusi dengan Pak Errol juga di PRSSNI pada waktu itu memang saya lebih tepatnya ngobrol dengan Pak Errol bagaimana tentang hal ini begitu. Jadi saya mengundang Pak Errol waktu itu untuk melakukan FGD, bagaimana kita sama-sama menyusun kurikulum ini sampai kepada nanti bagaimana kita membuat penilaian dan evaluasinya begitu. Memang pada waktu itu harapannya masih yang mungkin kalau ke PRSSNI Pusat mungkin masih terlalu jauh begitu, maka karena sudah ada kerjasama dengan Suara Surabaya, maka saya menggandengnya pada waktu itu memang PRSSNI Jawa Timur, walaupun ini masih dalam proses ya, belum final. Tapi mungkin melalui ini juga bisa karena Om Denny ada di sini, mungkin bisa lebih luas lagi lewat PRSSNI Pusat begitu. Dan ini penting. Betul. Dan karena hubungannya kan saya tanya ke siapa waktu itu ya, saya lupa ya, bahwa di PRSSNI itu memang belum ada semacam LSP yang bisa menguji kompetensi seperti yang BNSP mau begitu. Yang ada adalah mungkin kalau pengujinya itu ada, karena kan praktisi sudah mahir-mahir, sudah senior-senior itu pasti bisa menguji. Hanya saja untuk skemanya itu yang memang belum ada. Siapa nih LSP radio di Indonesia kayaknya memang belum ada kan begitu. Jadi memang melalui PRSN itu lebih tepat menurut saya. Jadi lewat PRSN itu. Bagaimana Om Denny? Ada masukan? Karena ini hubungannya kan bukan hanya universitas yang ada di Salatiga atau di Provinsi Jawa Timur, tapi berhubungan dengan dunia pendidikan yang ada di Indonesia gitu kan Mbak Wilsa ya. Seluruh Indonesia. Betul. Nah mungkin dari PSS ini ada respon atau tanggapan tentang kolaborasi ini nih Mas Denny. Oke, terima kasih Mas Rizal. Wah menarik banget tadi paparannya. Saya juga keren nih, backgroundnya keren nih. Besar radionya, keren. Lanjut. Oke, kalau mau komen sebentar yang 15% tadi, saya kayaknya yang di luar dari 15% itu nih Mbak Wilsa. Karena salah satunya ya. Iya, saya gurunya Mas Errol yang ngajarin Mas Errol, yang mencemplungin saya di dunia industri radio juga Mas Errol. Gitu. Jadi saya gurunya semuanya di situ. Oke, menanggapi tadi yang disampaikan, PSNI sih welcome banget ya untuk di PSNI Pusat. Kita memang kemarin juga di dalam sidang paripurna kita sedang membahas. Memang kita belum ada, tapi saat ini kita sedang dalam rangka penjajakan. Ada salah satu lembaga LSP yang sedang bekerja sama dengan kita, tapi masih tahap awal. Mas Chandra mungkin tahu karena kami juga udah menyampaikan ke Mas Chandra. Tapi dari PSNI sangat welcome kalau kita untuk bicara lebih ke depannya. Demikian sih
Terima kasih. Iya. Oke. Iya, sebenarnya sudah ada skemanya ya, karena yang tadi saya sampaikan SKKNI itu yang menyusun kan Om Chandra tuh, Pak Errol Betul. juga yang menyusun. Sudah ada Iya, iya, sebenarnya iya, iya. skemanya itu, tinggal Nah, waktu pelaksanaannya itu Mas ya. Chandra lagi ada di posisi sebagai apa nih? Nah, perlu klarifikasi nih dari Mas Chandra nih. Silakan Mas Chandra. Enak dipanggilnya Om. Berarti saya panggil Om Rizal juga lah. Mas Chandra, Monggo Mas Chandra, Oh ya, ya. silakan. Sudah dengar diskusi kita Mas Chandra ya. Nah, ini Iya, terus. mohon informasi dari Mas Chandra nih tentang kolaborasi antara industri radio dengan dunia pendidikan yang sudah berjalan selama ini Mas Chandra. Saya kira yang disebut sama Wilsa tadi sudah mencakup semua ya. Jadi kalau dulu cuma sekedar magang, tapi sekarang sudah ada frameworknya, sehingga magangnya nggak cuma sekedar datang dan disuruh-suruh gitu ya sama orang-orang radio yang belum tentu juga bermanfaat buat mahasiswanya. Tapi sekarang jadi dia punya framework, si orang-orang radionya udah tahu bagaimana mesti menjalankan perannya sebagai host dari para mahasiswa magang tersebut. Yang jadi persoalan adalah seberapa jauh nih Wilsa kira-kira SKKNI yang kita buat itu bisa diterapkan di kampus-kampus, terutama di Salatiga ya. Karena kalau sebentar ya, kalau saya boleh share screen ini, kan kita punya ini nih kira-kira nih. Monggo Mas Chandra. Kelihatan nggak tuh? Iya, kelihatan. Jelas. Ya. Nah, Bisa di full screen dulu. di full screen ya. Full screen ini gimana caranya? Sebelah kanan bawah itu Om, di sebelah F5 kirinya bisa. yang plus Kanan minus. bawah. Oh ya, Yang gambar F5 gelas, bisa. gambar gelas. F5 juga bisa. Ya. Bawah Mas. Nah, Mbak Wilsa berarti bukan hanya dunia radio yang memberikan kerja praktek, kayaknya Mbak Wilsa juga harus memberikan kerja praktek ke Mas Chandra bagaimana melakukan. Kalau ini gatek karena udah tua atau enggak? Itu namanya digital resilience. Jadi yang kita buat itu, SKKNI itu terdiri dari beberapa ini ya, kalau lihat kompetensinya gitu ya, di radio itu ada 4 kira-kira. Satu, menghasilkan program siaran, yang kedua adalah melakukan pengelolaan fasilitas penyiaran, ini urusan teknik, kemudian melakukan pemasaran penyiaran, ini adalah sales and promotion kira-kira, dan yang satu lagi adalah melakukan pengelolaan fungsi-fungsi pendukung penyiaran. Nah, fungsi-fungsi pendukung penyiaran misalnya administrasi keuangan, pengelolaan SDM gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, yang kemarin kami buat di dalam tim itu adalah contohnya adalah yang ini nih, yang menghasilkan program siaran, kemudian yang melakukan pengelolaan fasilitas penyiaran. Yang melakukan pemasaran penyiaran nggak kita buat karena kami pikir itu ada unit-unit kompetensinya itu ada di luar gitu ya. Kita bisa ambil dari industri lain. Begitu juga sama melakukan pengelolaan fungsi-fungsi pendukung penyiaran. Nah, kalau kita lihat ini, menghasilkan program siaran, ini ada 4. Satu, merencanakan program siaran. Yang kedua, mempersiapkan konten. Yang ketiga, melaksanakan presentasi program siaran dan produksi program siaran radio. Itu unit kompetensinya banyak. Ya, contohnya adalah ini. Tuh. Ada 4 yang tadi nih, merencanakan program siaran itu ada unit kompetensinya melaksanakan riset, menjadwalkan playlist, buat bikin playlist tuh ya. Kemudian mengembangkan, memantau jadwal program, sama menerapkan pengaturan hak cipta. Ini bayangin, di SKK ini udah kita atur unit kompetensi menerapkan pengaturan hak cipta, padahal masalahnya aja lagi dibahas nih sekarang. Iya nggak? Iya. Iya, betul. Jadi kita lebih advance nih.
Iya. Tapi itu Bion. kompetensi yang ada di luar negeri. Kemudian ada mempersiapkan konten program siaran. Di dalam mempersiapkan konten program siaran tuh ada menulis naskah, bukan cuma naskah yang sederhana, tapi mengorganisir sampai ke naskah-naskah yang terintegrasi antara satu platform dengan platform yang lain. Misalnya di radio sekarang itu bukan hanya menulis naskah untuk radio, tapi juga dia mesti mikirin gimana bikin caption buat Instagramnya, dia mesti bikin buat YouTube-nya, buat YouTube channelnya. Itu kan terintegrasi kan, dan naskahnya jadi lebih kompleks misalnya. Ya, saya pernah waktu Wilsa datang ke Prambors cerita bahwa Will, nanti ini anak-anak sebentar lagi sudah mulai jalan dari integrated cross platform pergi ke integrated transmedia. Ya, karena menulis di Twitter berbeda dengan menulis di YouTube, berbeda menulis di radio, berbeda menulis dengan di macam-macam medium yang lain. Dan masing-masing platform harus menyumbang kontennya. Radio udah mulai kayak begitu sekarang. Dan ini perlu diajarin, gitu ya. Nah, itu contohnya gitu. Nah, yang saya agak khawatir sebenarnya adalah SKKN ini too advance buat teman-teman di perguruan tinggi. Ya, kalaupun bukan too advance, tapi jangan-jangan nanti pengajarnya bisa dicari gitu. Nah, jadi saya sama Mas Errol sama Mas Joko kemarin agak khawatir ini bisa jalan apa enggak ya gitu. Kita bisa Kan jalan atau enggak? pengajarnya sudah ada Om Chandra, Pak Errol. Atau di kampus sudah ada jurusan radio gitu, jurusan siaran gitu. Kalau kami broadcast, mereka belajar soal radio, TV juga, dan online. Nah, yang tadi Om Chandra sebutkan itu memang sudah masuk ke mata kuliah. Jadi ada sub-sub materi soal itu. Tetapi memang pertanyaan tadi dari Om Chandra, pengajarnya ada nggak? Nah, kalau nggak ada, caranya kalau di kami adalah ya kami undang praktisi dari radio dari luar, begitu sebagai dosen tamu. Kalau di kami begitu. Iya. Mas Chandra, saya boleh nanya nih Mas Chandra, frame yang dibangun ini di dalam implementasinya kan tadi dari Mbak Wilsa menyampaikan bahwa ada kerja praktik yang diaplikasikan dalam 1 semester. Apakah waktu 1 semester itu cukup untuk melaksanakan frame yang dibangun ini Mas Chandra? Jadi akan lebih baik kalau menurut saya ya, apabila sudah ada kesepakatan antara universitas perguruan tinggi dengan radio yang bersangkutan untuk nerima untuk job apa. Misalnya jobnya adalah ini kenapa ya? Jobnya adalah program director, atau jobnya adalah produser, atau jobnya adalah music director, atau jobnya adalah penyiar misalnya. Dengan demikian dia bisa diarahkan sesuai dengan jabatan-jabatan pekerjaan di dalam jabatan tersebut. Atau disepakati bahwa di dalam 3 bulan mereka akan belajar 3 job, yaitu penyiar pemula gitu ya, kemudian dia belajar jadi produser, junior produser, dan dia belajar jadi music director atau asisten music director. Nah, itu akan membantu memfokuskan supaya radionya bisa ngelatih atau bisa memerankan fungsinya dengan baik dibandingkan dengan jobnya jelas gitu. Nanti adanya diminta untuk suruh nelponin pendengar gitu ya. Belajarnya apa gitu, banyak banget yang dipelajari di kampus. Jangan hanya suruh fotokopi aja gitu. Dulu yang banyak nelponin pendengar itu operator kayaknya, Mas Chandra. Nggak kan dulu kalau di Prambors gitu ya, PD-nya malah ketakutan kalau datang anak magang. Ya, diapain ya gitu ya, kan? Mengganggu ya. Suruh nelpon ini aja, riset kecil gitu ya, gitu. Padahal kan sayang banget gitu.
Iya. Iya, Nah, iya. kalau kami ada beberapa mata kuliah yang mengakomodir itu. Jadi misalnya ketika mereka belajar soal teknik penyiaran, itu mereka memposisikan diri mereka sebagai seorang penyiar. Jadi mereka belajar siaran. Kemudian nanti ada mata kuliah riset penyiaran. Nah, mereka belajar soal riset-riset bagaimana ketika mau bikin program harus bikin riset seperti apa gitu. Ada pula mata kuliah produksi program radio atau berita radio, bahkan ada mata kuliah iklan radio. Jadi mereka memposisikan dirinya ya sebagai produsen iklan atau ya yang mau produksi iklan itu begitu misalnya. Jadi memang ada mata kuliah khusus yang sudah mencakup ini semua, tapi saya rasa memang harus ada kekiniannya begitu. Nggak bisa kalau yang saya ajarkan mungkin kurikulumnya hanya saya pakai pustakanya yang tahun sekian gitu, nggak bisa juga seperti itu. Nah, makanya penting kami membuka diri diskusi dengan rekan-rekan praktisi itu supaya apa? Tahu apa yang sekarang lagi terjadi di industri, isunya soal apa. Jadi supaya mereka mahasiswa juga nggak hanya dapatnya yang itu-itu aja gitu. Saya rasa ini juga PR buat kami juga nih, Om Chandra nih, untuk update ya. Tapi hebat tuh ya, di kampus sudah tajam, ada sampai khusus untuk radio. Nah, nanti ini yang membedakan apa sih S1 sama, kan ada juga yang namanya sekarang lagi rame sekolah vokasi yang artinya betul. lulus siap kerja. Itu Ya. bedakannya gimana tuh? Atau Mungkin yang dari nanti dan juga dari Mas Chandra, dari Pak Errol, artinya dari penerimaan yang di sana juga apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu? Bukan by teori tapi artinya the most common bukan common enemy, bukan common problem. Misalnya entah attitude-nya, entah apa sih yang basic needs-nya lah. Kalau misalnya ditanya S1-nya di UKSW untuk komunikasi itu memang sedikit berbeda dengan S1 mungkin dari universitas lain ya, karena dari dulu kami memang sudah memasukkan mata kuliah sifatnya praktek, jadi produksi ini, produksi itu begitu. Sedangkan kalau saya lihat kurikulum di rekan saya di universitas lain loh, kok mereka lebih banyak teori saja begitu, prakteknya nanti ketika magang. Nah ini yang mungkin di satu sisi itu keunggulannya di kami, tapi memang pada waktu itu sedikit menjadi kekurangannya adalah itu tadi kami belum punya dosen tetap yang untuk mengajar itu karena harus background-nya praktisi betul. Itu sebabnya pada waktu itu kami banyak belajar ke para praktisi begitu. Nah, mungkin kalau teman-teman radio ini yang menerima anak magang mungkin nggak tahu lebih suka atau nyaman menerima anak magang dari vokasi atau S1. Nah, itu saya yang kurang tahu ya. Ya. Bagaimana Mas Chandra tuh? Belum dijawab tuh Mas Rijal, Mas Chandra, Bapak Errol, lebih suka lulusan atau yang sekolah vokasi? Yang penting saya yang siap pakai lah istilahnya. Nah, ini sekarang cerita tentang problem orang radio ya terhadap sumber daya manusianya ya. Sudah sejak lama radio-radio di kita ini sebenarnya nggak dapetin sumber daya manusia yang siap pakai. Ini cerita lama ya, bukan yang baru ya sekarang. Jadi ini cerita lama jauh. Jadi cerita saya jadi program director, jadi station manager gitu. Nah, saya sulit sekali cari mahasiswa yang masuk ke radio terus udah siap pakai. Itulah sebabnya kenapa Bambang Rizal tahu bahwa kita dulu membentuk training center sendiri ya, Masima Training Center. Masima Training Center itu sebenarnya adalah ngedidik para pekerja yang baru datang. Bayangin sebuah radio, core activity-nya harusnya adalah memproduksi konten. Tapi dia punya activity training center, bayangin. Itu nggak bener itu. Ya, berapa banyak mestinya kos dan waktu yang terbuang aturan memproduksi konten malah jadi dipergunakan untuk mendidik orang. Kenapa? Karena tak tersedia yang siap pakai. Itulah sebabnya kenapa kami dulu, Mas Errol, Joko, dan segala macam itu kenceng bener mau bikin SKK ini supaya perguruan tinggi tahu ini loh yang kita butuhin. Dengan demikian, nanti SKK ini dipergunakan oleh perguruan tinggi untuk menjadi sumber pembuatan kurikulum. Akibatnya nanti kurikulumnya jadi cocok, gitu, ya. Kalau itu terjadi,
Maka diharapkan 3-4 tahun yang akan datang kita akan menerima sumber daya manusia yang siap pakai. Akibatnya cost untuk trainingnya hilang. Maka si radio bisa beroperasi dengan cost yang jauh lebih murah sekarang. Karena nggak usah mikirin gituan. Kalau ditanya sekarang, yang mana yang disukai anak mahasiswa yang seperti apa? Sebenarnya mau itu datang dari vokasi, mau itu datang dari S1, yang penting buat kami adalah yang siap pakai. Gitu ya. Saya kebetulan ngajar di UI. Jadi tahu bahwa ternyata S1 komunikasi UI nggak lebih siap pakai dibanding D3 penyiaran UI. Jadi kalau saya ditanya, saya pilih anak S1 komunikasi UI atau saya ambil anak D3 penyiaran vokasi UI, saya ambil itu. Kenapa? Karena mereka diajarkan untuk langsung siap pakai. Saya nggak butuh belajar teori-teori macam-macamnya itu, ya, maksudnya yang tingkatnya advance ya. Tapi kalau yang dasar-dasar tentu diperlukan ya. Kalau nggak akan seru juga kita berdiskusi atau mengembangkan konten di ini ya. Nah, kan kalau di vokasi itu 60% bentuknya praktek, 40% bentuknya teoritis. Jadi mereka siap untuk kalau diterima jadi musik director, ya setidaknya bisa jadi asisten musik director, dia ngerti lah. Jadi produser dia bisa, jadi penyiar dia bisa. Kira-kira gitu tuh sekarang. Jadi saya cenderung di Prambors Group itu lebih suka sekarang terima yang vokasi. Kalau untuk tingkatan manajer yang perlu soft skill, saya perlu S1. Kalau perlu S2 gitu ya. Tapi kalau untuk pekerja di bidang kontennya, nah dalam kasus Wilsa, karena Wilsa nggak punya vokasi, maka sekarang S1 komunikasinya diisi dengan 60% praktek, which is good, menjawab kebutuhan teman-teman. Yang jadi repot buat Satya Wacana nanti adalah kalau nanti dia punya program vokasi juga. Nah itu ke teman-teman di UI itu baru dia belah-belahnya gimana, waduh ini bagusnya atau kuliah ini bagusnya gimana ya, pusing. Baru mulai. Keren Mas Nandra, jadi link and match-nya tuh jadi lebih real kita ya. Link and match, harusnya link and match-nya itu tidak hanya apa yang disediakan kampus atau yang dibutuhkan, tapi juga tadi jangan-jangan salah rekrut. Jadi misalnya untuk hal yang praktis, ya dia dibutuhkan justru orang-orang yang tadi ya yang vokasi siap pakai. Tapi jangan salahkan, saya S2 direkrut, saya kan direkrut disuruh jadi bos, kok disuruh jalan ngeliput berita atau jadi operator, mungkin jadi kayak gitu ya. Gitu nggak sih Mas Chandra? Iya Bu, dari dulu juga kan banyak yang kayak gitu kan. Saya lulusan antropologi tapi kerja di radio loh. Ini masuk yang 15% tadi berarti ya. Banyak, tapi kalau sekarang Mas Menteri kan kalau bisa jangan gitu lagi. Ya, kalau siap-siap pakai, ambillah vokasi-vokasi itu di Eropa kan kayak gitu kan. Kan vokasi itu nggak cuma D3 loh. Vokasi itu juga ada strata S1-nya lah gitu ya, jadi atau D4 gitu. Tapi dia juga ada masternya, dia juga ada doktornya. DRM itu doktor research management itu adalah sebenarnya adalah vokasi. Tapi bukan mendalami ilmu, tapi mendalami bagaimana dia dipraktekkan di lingkungan hari-hari gitu ya. Di Eropa banyak yang kayak gini. Di Indonesia kayaknya mau mulai di seperti itu gitu. Keren. Baik, Mas Chandra. Kalau ngomong industri gimana? Kalau ngomong industri dalam arti kata, kan ini ada berapa ribu radio sekarang siaran swasta. Itu dengan lulusan yang Mbak Wilsa dan kawan-kawan di kampus itu sebenarnya jumlahnya cukup, atau yang Mas Chandra bilang tadi sebenarnya banyak jurusan komunikasi bahkan jurusan penyiaran, tapi ya tadi nggak dapat yang match. Itu gimana tuh? Supaya nih kan ini banyak juga ditonton yang lain ya, artinya jangan-jangan dia punya anak, dia bisa, apakah masih perlu kuliah, menarik nggak masih kuliah di komunikasi, ambil radio, apakah masih diperlukan atau tidak atau gimana?
Ya, kalau skemanya nanti kurang lebih gambarannya itu seperti ini, Mas Bambang. Jadi ketika kita sama-sama berdiskusi untuk bagaimana sih kita menyusun kurikulum, itu nanti dari pihak praktisi itu sudah kami anggap sebagai dosen, sebagai pengajar. Jadi ketika di tahun ketiga misalnya sudah mulai ada mata kuliah produksi siaran radio dan sebagainya, itu ya yang mengajar adalah para praktisi. Begitu. Jadi memang keterlibatannya itu sudah sejak awal, bahkan sudah ketika para mahasiswa ini masih berkuliah begitu. Sehingga nanti ketika magang itu bisa saja dengan tadi praktisi dari instansi mana, magangnya juga di situ, atau bisa juga ke radio lain, asalkan ada satu ini ya, sepemahaman lah begitu kira-kira. Nanti ketika mereka magang, katakanlah magang di Prambors atau di mana, ya pembimbing magangnya itulah yang akan menjadi dosen bagi mahasiswa. Nah, terkait dengan tadi SKS, karena kita bicara SKS itu ada ada biayanya, otomatis juga nanti akan ada skema biaya juga yang akan terrealisasi di program itu begitu. Jadi memang kita persiapkan sejak kuliah. Jadi sejak kuliah, ambil mata kuliah itu sudah ada keterlibatan praktisi, magang, bahkan itu justru fokusnya juga di situ nanti. Kira-kira begitu gambarannya ke depan begitu. Saya boleh nambahin, Mas Bambang. Monggo Pak. Ya. Monggo. Jadi yang kalau menurut saya ini kan kesannya seakan-akan ini problemnya ada di perguruan tinggi. Tetapi di dalam praktek tadi statementnya Mas Bambang ada berapa ribu radio di Indonesia, ada berapa ribu lulusan dari komunikasi misalnya seperti itu. Yang sering saya lihat menjadi masalah, radionya yang nggak siap untuk terima anak magang. Itu yang betul. Jadi harusnya radionya sendiri juga punya kurikulum bagaimana mengajarkan hal-hal yang sifatnya praktis kepada para mahasiswa yang belajar ilmunya, belajar teorinya. Ya, ini yang kalau menurut saya radio itu sendiri harus punya perencanaan sebenarnya. Bidang-bidang mana saja yang bisa diisi oleh anak-anak magang. Lalu problem yang berikutnya, siapa yang akan mendampingi mereka? Lalu mereka dari hari ke hari itu diajarkan apa saja? Lalu bagaimana mengukur dari aspek kompetensi yang terbangun? Bilang aja selama 3 bulan. Nah, bulan pertama mereka harus bisa apa? Bulan kedua harus bisa apa? Sehingga kemudian di tempat saya pun itu manajer yang bertanggung jawab terhadap anak-anak magang ini. Dia mau mendelegasikan ke supervisornya oke. Tetapi yang terpenting lalu ngajarnya gimana nih? Nah, untuk itu memang saya sepakat bahwa dengan Bu Wilsa bahwa kita di radio pertama juga harus paham tentang silabus atau tentang kurikulum yang diajarkan di kampus. Lalu kita cari titik temunya di mana begitu. Sehingga nantinya kemudian para mahasiswa magang ini selain dia membuktikan teori-teorinya di radio benar apa enggak atau masih up to date atau sudah enggak, tetapi dia juga kemudian menambahkan dengan skill-nya. Sehingga saya sering sekali justru meminta pada anak-anak magang ini tolong temukan teori-teori baru dari aspek praktis yang selama ini di teori kampusnya belum ada. Maka kenapa tidak mahasiswa magang ini justru melahirkan teori baru yang lebih kontemporer. Bahwa ternyata di radio itu sekarang udah kayak gini. Maka teori yang kita pelajari itu mestinya ditambahkan ini atau diubah ke arah mana. Jadi ini yang saya kira menjadi masalah. Dan sayang sekali bahwa banyak sekali radio yang tidak memanfaatkan anak-anak magang. Bahkan yang saya lebih prihatin lagi, sekarang kan semakin banyak itu yang namanya sekolah menengah kejuruan broadcasting. Jadi yang saya bayangkan, bagaimana anak-anak SMA ini secara sadar memilih ingin menjadi broadcaster. Makanya mereka mengambil SMA-nya itu SMA Broadcasting. Dan ini sama sekali tidak dipandang oleh industri radio. Bahwa mereka sebetulnya adalah embrio dari SDM-SDM masa depan radio. Jadi kalau saya pikir harusnya memang ada komunikasi yang lebih intens di awal ini antara kampus dengan orang radio, lalu masing-masing menyiapkan kurikulumnya seperti apa, sehingga kemudian pada akhirnya ini menjadi link and match-nya itu terjadi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Pak Errol. Jadi makin lengkap. Tapi Mas Rizal mau ngomong apa? Ini ada satu pertanyaan, mungkin satu yang panjang. Mungkin saya izin saya bacakan ya, Mas Rizal ya. Fandiani dari Radio Elisa FM Salatiga. Wah, ini kampungnya Mbak Wilsa nih, jangan temannya. Memang sangat penting kerjasama industri dengan universitas. Kalau bicara
tentang anak magang, saya beberapa kali menjadi pembimbing magang untuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan magang di Radio Elisa. Ternyata beda universitas satu dengan yang lain. Dari cara produser menitipkan mahasiswanya sampai kualitas mahasiswa yang harusnya sudah hampir semester, berarti sudah banyak belajar. Apakah tidak ada komunitas universitas tentang kompetensi ini? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Monggo, Mbak Wilsa. Iya, ini Atau yang bersangkutan mau menyampaikan langsung juga boleh, silakan aja open mic gitu. Kan cukup panjang juga tadi. karena Mbak Fandiani panggilannya Mbak Ani, ini yang menjadi pembimbing magang kalau di Radio Elisa, jadi yang betul-betul tahu dan merasakan bagaimana bedanya. Ini kami di semester ini menerima anak magang dari SMK Broadcast itu ya, bukan broadcast ya, SMK gitu. Ini Mbak Ani lagi pusing karena ternyata mereka belum siap untuk kerja, beda dengan yang sebelumnya ada anak magang dari UKSW yang ya lumayanlah bisa langsung kerja begitu. Jadi memang sebenarnya kalau ngomong kompetensi, saya kira semua perguruan tinggi yang ada ilmu komunikasinya sudah tahu apa saja yang harus diajarkan kepada mahasiswanya. Cuman tadi ya mungkin bedanya karena kalau di UKSW itu kami juga banyak prakteknya, sehingga mungkin mahasiswa sudah terbiasa dengan hal itu, walaupun nanti akan ada pembaharuan di instansi magang ya, diajari lagi tentang yang sesuai dengan SOP mereka begitu. Mungkin bedanya di situ, sehingga ya tidak harus banyak makan waktu untuk ngajari dari awal lagi lah, intinya begitu. Mungkin Mbak Ani mau menambahin, silahkan. Ya silakan Mbak Ani, kalau kurang puas buka open mic Iya. aja. Monggo. Saya Nggak open apa-apa. mic ya. Ya, Oke. monggo. Terima kasih Mbak Wilsa. Memang beberapa kali kita mendapatkan anak magang kalau dari UKSW oke lah kita. Tetapi kalau dari universitas lain atau dari SMK lain atau dari SMK malah ya, itu memang kita harus lebih jadi benar-benar kayak dosen gitu. Nah, sebenarnya Mbak Wilsa kalau di universitas di Indonesia lah atau Jawa Tengah aja, itu apakah ada komunitas yang benar-benar pure membahas masalah anak magang ini kah? Kalau khusus mungkin kami ada yang namanya Aspikom, itu asosiasi untuk yang perguruan tinggi yang ada prodi ilmu komunikasinya di seluruh Indonesia, dan ya memang sebenarnya sudah ada pemahaman bersama soal MBKM magang ini. Tapi mungkin tadi itu ya Mbak, kurikulumnya masih beda-beda, maksudnya yang diajarkan itu masih beda-beda gitu. Ada yang hanya sebatas teori saja, tidak terlalu banyak praktek. Nah, kalau kayak di UKSW kan mereka juga banyak praktek juga selain teorinya. Karena kami ingin supaya mahasiswa itu tahu ketika melakukan sesuatu itu mereka bukan sekedar sebagai tukang yang ngerjain sesuatu, enggak, tukang yang bikin sesuatu, enggak, tapi ketika dia bikin program radio misalnya, itu berdasarkan landasan ilmiah yang baik, berdasarkan teori yang ada gitu. Jadi enggak asal bikin gitu, tanpa tahu audiensnya kayak apa, tanpa melakukan riset terlebih dahulu gitu. Mungkin itu bedanya mungkin ya. Saya kurang tahu dengan kurikulum dari perguruan tinggi yang lainnya. Begitu kira-kira. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mbak Wilsa. Iya. Marizal tadi mau disampaikan Venusia Budoyo yang ingin bertanya nih Mas Bambang. Silakan open mic. Monggo. Mbak Venusia Budoyo. Iya, assalamualaikum, selamat pagi semua. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini saya udah bertemu lagi dengan para suhu saya. Selamat sore Mbak Wilsa, Mbak Ani, semuanya selamat sore. Saya sih terima kasih buat Om Errol yang sudah sedikit menyampaikan unek-unek saya tentang anak-anak SMK Broadcast. Jadi dalam hal ini mungkin saya agak melenceng dari judul, tapi ini adalah pengalaman saya bahwa beberapa tahun sebelum pandemik menyerang, saya diamanahkan oleh beberapa sekolah untuk memberi pelajaran atau mengajar anak-anak SMK Broadcast. Mungkin tidak melihat latar belakang pendidikan saya karena saya adalah sarjana pertanian,
Tapi saya pernah mengambil broadcast di Interstudy dan saya sendiri adalah penyiar radio, bahkan sudah terjun di radio mulai kelas 2 SMA, dan mungkin latar belakangnya itu aja yang diambil. Jadi bukan latar belakang saya sebagai pendidik broadcast seperti Mbak Wilsa. Cuman kecintaan saya pada dunia kepenyiaran dan jurnalis. Kemudian pada waktu saya mengajar anak-anak SMK ini, mereka sudah mempunyai angan-angan menjadi seorang penyiar radio seperti penyiar-penyiar yang pada waktu itu ya anggaplah seperti penyiar-penyiar di hard rock mungkin ya, walaupun kita anak daerah tapi mikirnya sudah ke sana gitu. Dan beberapa murid saya itu, beberapa anak didik saya itu mengambil broadcast ke jenjang pendidikan yang lebih lagi ke komunikasi atau ke broadcast yang menuju ke arah sana. Tapi beberapa juga tidak seberuntung orang-orang yang ngambil dunia broadcast di perguruan tinggi. Nah, PR-nya adalah sampai kemarin saya kembali ke Kalimantan, ada beberapa teman-teman yang tadinya mengambil SMK broadcast, kemudian ternyata tidak tersalurkan, tapi mereka masih memendam keinginan untuk melanjutkan. Saya masih pengen ini loh Bu, saya masih pengen jadi penyiar, saya masih pengen jadi reporter atau apalah di dunia penyiaran. Tapi saya terkendala untuk kuliah, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Sedangkan saya punya ilmu dasar atau saya punya keahlian mungkin seperti itu. Cuman untuk pendidikan ijazah untuk pendidikan itu diperlukan untuk di tempat kerja yang dituju gitu. Jadi seperti Om Chandra bilang tadi, yang diterima adalah orang-orang yang siap atau mungkin yang dari perguruan tinggi kalau mungkin saya nggak salah ini ya, nggak salah dengar tadi. Jadi saya sempat memberi harapan kepada mereka, memberi motivasi. Coba kamu apa keahlianmu, kamu rekam, kemudian kamu share ke beberapa radio, walaupun kamu tidak mempunyai ijazah broadcast jenjang pendidikan S1 minimal yang diminta seperti infonya mereka bahwa yang masuk ke radio-radio, mereka udah berusaha untuk masuk ke radio-radio tersebut, tapi karena terkendala ijazah universitas tadi, mereka jadi mental, Mbak. Jadi patah semangatnya di situ gitu. Nah, kalau seandainya nih untuk teman-teman yang mempunyai hak untuk memutuskan gitu, decision maker-nya lah gitu, boleh enggak seandainya teman-teman yang tidak seberuntung teman-teman yang lain bisa ke perguruan tinggi tadi mengambil ijazah broadcast dan sebagainya, tapi memberi kesempatan kepada teman-teman SMK ini tadi untuk mewadahi mereka bekerja. Kemudian yang mereka tanyakan adalah gimana sih caranya tidak dipersulit gitu. Itu beberapa pertanyaan kemarin sih yang saya yang saya dengar dari mereka-mereka yang pernah saya ajar waktu itu di SMK gitu. Bahkan saya pernah memberi sedikit pelajaran ke teman-teman ke adik-adik itu waktu SMP. Mereka punya, mungkin kalau mama yang pernah ke Balikpapan itu ada SMP 3. Mereka dengan kesadaran sendiri membuat radio, terus membuat perizinan ke KPI, bahkan mempunyai sebuah radio SMP loh. Dan mereka punya pelajarannya pada waktu itu. Hingga mereka mempunyai motivasi atau mempunyai harapan masuk ke jenjang selanjutnya itu ke broadcast. Dan sekarang ada beberapa muridnya itu yang di komunikasi bahkan di DJRI karena impian waktu SMP-nya itu tadi.
Jadi saya rasa kalau umpamanya yang diperlukan sebuah radio hanya orang-orang yang ahli di broadcast, pengalaman yang ada, atau bahkan ijazah S1 untuk broadcast, saya pikir kasihan anak-anak atau teman-teman yang dari SMK ini tadi, yang mereka juga memiliki potensi, mereka juga memiliki harapan yang ada gitu. Jadi mungkin saya sih saya sih berharap bahwa ada kriteria tersendiri gitu loh, ada kriteria tersendiri yang mana mereka bisa juga melanjutkan untuk ke jenjang pekerjaan yang mereka inginkan di broadcast, sebagai pekerjaan ataupun sebagai pendidikan selanjutnya, seperti itu sih. Mas Bambang, terima kasih waktunya. Salam. Terima kasih Mbak Felicia. Venus, Mas Bambang, teman-teman manggil saya Mbak V atau Venus? Oh iya, Terima kasih. Keren. Mbak V. Terima kasih. Turun. Mbak Wilsa, saya mau nanya satu pertanyaan terakhir, boleh ya Mbak Wilsa ya? Iya, boleh Mas. Sebenarnya harapan dunia pendidikan dalam memilih teman-teman radio sebagai tempat untuk melakukan magang, itu kriterianya apa sih yang diharapkan? Kriteria dari industri radionya ya? Iya, betul. Iya. Karena saya lihat nih, misalkan Mbak Wilsa memilih Prambors, memilih SS, memilih radio yang menurut Mbak Wilsa adalah cukup kompeten dipakai sebagai tempat magang atau tempat berkolaborasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan radio-radio yang lain? Bagaimana dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi partner perguruan tinggi itu sendiri gitu? Ya, sebenarnya sih kalau ini alasan pribadi dan juga kami di Prodi ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, misalnya kalau kunjungan, misal kami mengajak mahasiswa mau berkunjung ke radio A, B, C, dan seterusnya, itu sebenarnya pilihannya mahasiswa. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, mau ke radio mana? Kalau kita mau ke Surabaya, Bali, nah ini ada Mas Dendan juga, kami pernah juga ke radionya Mas Dendan waktu itu di Bali, itu pilihannya mahasiswa. Karena apa? Mereka juga familiar dengan radio-radio itu, meskipun di Salatiga, tapi kan bisa dengerin radio di Jakarta kan gitu. Jadi satu itu pilihan mahasiswa memang. Kemudian kedua, kalau yang terkait dengan bagaimana kami mengundang para praktisi itu untuk mengajar di kampus, itu memang ada beberapa kriteria. Kami tidak melihat titel ya, karena titel itu bagi kami ya namanya praktisi itu kadang kalau diminta untuk studi lanjut S2, S3 dan seterusnya kan belum tentu juga bersedia. Jadi itu kalau memang syarat formalnya itu memang ada, tapi kami hanya fokusnya lebih kepada keahliannya, kepakarannya saja begitu. Misalnya kami pengen ngajari mahasiswa bikin soal feature radio. Nah, yang tepat mana? Ya, saya undang Pak Erol untuk datang ke kampus ngajarin soal feature radio. Soal misalnya tentang marketing radio, yang tepat mana ya? Saya undang dari rekan-rekan radio lainnya gitu yang saya rasa ini cocok nih, dan juga mungkin stylenya juga masih masuk ya ke anak muda juga gitu. Tapi belum tentu juga nih apakah Pak Erol masuk atau enggak ya, tapi kan kami lihatnya dari kepakarannya gitu ya, supaya mahasiswa juga mikirnya loh, meskipun beliau ini sudah senior tapi loh semangatnya itu masih semangat anak muda gitu. Kemudian yang lainnya tadi mungkin saya harus sampaikan juga di sini bahwa tadi kan ketika masih berkuliah, ada mata kuliah khusus yang itu memang sudah, kalau bisa sih sudah mengakomodir SKKN tadi yang seperti disampaikan oleh Om Chandra. Kami juga mengundang praktisi untuk menjadi dosen. Nah, karena ada syarat bahwa dosen itu harus minimal S2, maka kan nggak mungkin praktisi menjadi dosen tetap di situ. Maka kami menggunakan skema dosen tidak tetap atau dosen luar kalau istilahnya di perguruan tinggi di UKSW begitu. Nah, ini tidak masalah karena pasti nanti akan tim teaching dengan dosen tetap yang ada di dalam situ. Dalam hal ini misalnya Pak Erol ngajar, berarti nanti tim teaching dengan saya begitu. Jadi mungkin terkait dengan kriteria titel bagaimana, studi strata pendidikan bagaimana, tidak usah khawatir soal itu karena kami lebih fokus kepada bagaimana supaya kompetensi yang diajarkan ini pas sekali dan cocok dengan dunia industri radio begitu. Kira-kira begitu. Ya, belum tentu juga yang radio terus mentang-mentang yang radio kecil atau yang di ini enggak dikunjungi atau enggak diajak, enggak juga. Ya, saya ini karena di forum radio itu kan banyak sekali teman saya. Jadi kadang kalau mengundang ini enggak enak juga dengan yang itu gitu. Jadi saya melihat ini aja deh kebutuhan apa yang sedang saya butuhkan gitu saja. Jadi gitu, radio
radio sukses, tapi banyak juga ada radio sukses yang siap menerima mereka magang, ada juga yang tidak siap gitu kan. Ya, itu Tapi salah satu kalau kriteria, betul, betul. ya, tapi kalau radio itu kita anggap sama sebagai perusahaan, kan sekarang bagian dari yang diwajibkan ya, apa biasanya perusahaan besar itu bikin corporate university. Ya. Dan tadi Mas Chandra itu saya setuju tuh kalau Mas Ima MTC-nya harusnya diteruskan gitu, bahkan menjadi sekolah. Kayak kemarin Ya. kami bantu industri perhotelan sampai diundang sampai Kalbe ya, jadi Kalbis Institute. Kalbis Institute ya. Jadi itu kemarin juga ada dari Agung Podomoro ya, bikin sekolah vokasi. Jadi memang kelebihannya kalau berangkatnya dari si institusi pekerjaan itu tadi dunia bisnis, jadi dia lebih dekat ya link and match-nya. Jadi memang kita memang sekarang hari ini mungkin Mas Rizal ya, kita nggak perlu lagi dikotomi antara akademisi sama praktisi kalau menurut saya. Saya. Terus juga kita harus mencopot sistem linearisasi ya. Walaupun hari ini masih kenceng-kencengnya di Indonesia. Kayak tadi ya, ngajar S1 harus S2, ngajar S2 harus S3. Bahkan nanti katanya terakhir dosen itu harus S3. Kalau dosen tetap. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan gimana kesiapannya, itu kan juga harus dipikirkan kan. Beramai-ramai gitu. Karena kita itu kurang. Kita harusnya memproduksi PhD 50.000 setahun. Jadi kalau bandingin Malaysia, Singapura, jadi memang di endorse gitu ya untuk orang sekolah. Nah, sebenarnya dengan vokasi itu yang tadi Mas Chandra juga bilang, bahkan ada DRM ya, Doctor in Research Management. Jadi memang vokasi itu artinya sekolah yang untuk kerja, kan ada juga sekolah untuk mengajar. Nah itu nanti sama-sama. Jadi sekolah bukan milik anak sekolahan, sebaliknya. Yang kerja bukan hanya orang kerja aja, buktinya Mbak Wilsa juga berhasil tuh, masih bisa kerja gitu ya. Ya fun-fun aja. Tapi yang menarik nih Mas Rizal, yang ada hubungannya dengan minggu depan topiknya, bahwa ternyata kadang-kadang ada gap tadi dari SMK, dari yang training, magang segala macam, itu mereka mencari intention, nyari interest yang sama di tempat yang sama, lebih kepada yang community based dibanding yang asosiasi. Jadi nanti ini masukan buat PRSNI ataupun asosiasi industri lain, bahwa mereka juga harus mereformasi diri. Karena sekarang yang saya bilang itu, sekarang eranya itu udah bukan kekuasaan, eranya sudah melayani. Jadi kalau mengikut asosiasi hanya ketakutan nggak dapet jatah iklan segala macam, nah itu kan jadi kayak apa ya? Udah kayaknya nggak. Jadi kalau misalnya ada asosiasi bilang, member saya kesini banyak yang dikeluarin, itu juga harus bahaya loh. Harusnya kan mereka melayani, harusnya merangkul. Nah ini perlu ada engagement antara industri dan dunia pendidikan. Sebenarnya asosiasi itu salah satunya adalah yang memediasi sebenarnya. Nah alhamdulillah sekarang banyak komunitas karena ada fasilitas gadget dan seterusnya. Jadi panjang nih urusannya. Tapi saya sih yakin siapapun manusia itu punya modal, karena ini sedikit dari ilmu otak yang baru di neuroscience ya. Ada konsep namanya neuroplasticity. Jadi namanya sinaps ya, 60.000 sampai 100 itu berhubungan, terus membuat pathway, membuat kebiasaan-kebiasaan. Kalau semuanya bisa dilatih, menebalkan pathway itu bisa. Jadi skill itu perlu dilatih, gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi makin tinggi perlu makin konsep memang. Kira-kira seperti itu. Mas Bambang nih kalau udah Semangat, menyampaikan makalahnya, ya nih nggak bisa di stop. Sekarang mending karena waktunya terbatas Mas Rizal ya, kita minta closing statement dari itu aja. Nah justru itu. Nah berhubungan dengan kegiatan kita minggu depan nih Mas Bambang, ini kebetulan masih ada Om Den. Om Den, tolong dibantu minggu depan kita bicara tentang organisasi. Kebetulan waktunya adalah kita serahkan ke PRSNI. Nah, nanti mungkin bisa diupdate siapa narsumnya dan temanya apa. Mudah-mudahan bisa berhubungan dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan pada hari ini ya, Mas Om Den ya. Ya, oke. Baik, Om Den. Saya baru dapat konfirmasi kemungkinan mungkin saya dengan Mas Iwo yang akan hadir, tapi kita masih diskusi di internal. Nanti tunggu tanggal mainnya aja katanya. Siap. Mantap. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkolaborasi dengan PSSNI ya, Mas Den ya, dengan dunia perguruan tinggi ya.
Baik, Mas Dian, terima kasih waktunya. Ditunggu nanti Jumat depan. Ya. Baik, Mas Bambang, mengingat waktu yang sudah mendekati maghrib, bahkan sudah ada maghrib di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, mungkin sudah waktunya kita closing, Mas Bambang. Sebelumnya kita serahkan ke Mbak Wilsa untuk menyampaikan closing statement. Monggo, Iya. Mbak Wilsa. Iya, terima kasih. Semoga dari diskusi ini Bapak Ibu, terutama yang dari praktisi juga, semakin membuka dirinya untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dan harapan saya ada semakin banyak dari industri radio ini yang mau terbuka terhadap perguruan tinggi. Kita berkolaborasi untuk membentuk nanti lulusan itu siap kerja sesuai dengan kompetensinya. Itu saja dari saya, mengucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa ya untuk Bapak Ibu yang beribadah puasa pada hari ini. Di sini sudah ada adzan maghrib nih. Begitu Mas Rizal, Mas Bambang. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Wilsa. Udah buka duluan berarti ya di sana. Udah buka puasa ya. Iya. Mas Bambang, kita juga perlu siap-siap untuk buka puasa nih Mas Bambang. Silakan di closing Mas Bambang. Iya, terima kasih Mbak Wilsa, paparannya keren sekali gitu ya. Memang waktunya yang terbatas kita ya. Terima kasih Pak Errol sebagai senior, Mas Chandra juga tadi bagus masukannya. Mas Denny siap-siap minggu depan. Sebenarnya kan sama-sama akhirnya tujuannya untuk memajukan industri ya. Kira-kira gitu ya Mas Rizal ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan semua memperoleh manfaat gitu. Mas Rizal sendiri gimana nih? Kan yang berhubungan langsung dengan industri. Oh iya, harapannya industri radio tetap maju dong di depan. Jangan sampai, betul. walaupun dalam beberapa kondisi agak menurun ya, tidak sesuai dengan harapan di billing ya. Tapi saya yakin industri radio tetap bertahan. Ya, semua pihak kayaknya saling membutuhkan kan. Pada akhirnya nanti dunia pekerja, dunia bisnis ini membutuhkan, tadi udah jelas ya, kampus, sekolah vokasi, SMK gitu kan, yang siap pakai gitu kan. Terus sementara dari di mata perspektifnya kampus itu, dunia bisnis itu, dunia radio itu menjadi trigger buat mereka juga memajukan gitu ya. Sebenarnya buat pemerintah dan asosiasi juga penting karena regulasi juga jangan ketinggalan gitu. Kita sering juga seperti itu. Jadi memang udah nggak ada lagi, kita harus udah berani melepas si sekat-sekat. Jadi katanya tidak hanya mindset, tapi kita harus naikkan juga skill set, action set. Itu jadi penting gitu loh. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih lagi ya Mbak Wilsa, keren. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Pak Errol, Mas Chandra. Terima kasih juga yang belum disebutkan. Terima kasih. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on-air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brandindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle.
Maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!